Jadi ini yang bikin gue kesel banget, gedek banget. Di podcastnya Densu, nontonlah aku ya kan. Dia lagi ngundang si Inaroh. Dan hari ini nih tanggal 12, harusnya kan Inaroh diundang sama Rumpi. Rumpi toh. Rumpi, saya minta maaf Trans TV. Masyarakat ini udah gedek banget. Udah gedek banget. Jadi kemarin itu karena saking masyarakat udah kesel ya guys, udah kesel banget, dikomenin lah dan akhirnya di cancel. Tindakan untuk meng-cancel kedatangan IIR di Rumpi itu tindakan yang cerdas, sangat cerdas. Kenapa? Jangan kasih panggung lagi orang yang sudah merusak nilai-nilai moral baik di masyarakat, nilai-nilai budi luhur di masyarakat. Kita nggak mau kasih panggung dia untuk berbicara apapun alasannya. Apalagi sudah bawa-bawa agama, sudah bawa-bawa panutan kita, junjungan kita, nabi-nabi Rasulullah, istri-istrinya, sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu keterlaluan. Jangan dikasih panggung yang seperti itu. Jangan dikasih panggung. Dan Mamski barusan posting ada dari TikToknya Kakak Kalis Mardiasih. Ini bagus sekali ya. Nih. Mempromosikan poligami dengan ada oknum yang lagi mempromosikan poligami dengan menyamakan dirinya dengan riwayat Nabi dan menyamakan dirinya dengan Ummul Mukminin. Poligami yang dijalani Rasulullah tidak berawal dari sembunyi-sembunyi dan bukan berasal dari semata menghindari zina doang. Pernikahan kedua Nabi terjadi setelah Nabi SAW menjalani pernikahan monogami. Betul, betul. Setelah Rasulullah menjalani pernikahan monogami. Pinter ini, kakak ini pinter. Guys, tap-tap layar yang kenceng guys. 25 tahun dan setelah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wafat, Nabi udah monogami 25 tahun dan kondisinya juga single. Pernikahan kedua Rasulullah SAW itu adalah dengan Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Umur Sayyidah Saudah saat itu 66 tahun. Suami beliau meninggal setelah kembali dari hijrah ke Habasyah sehingga Saudah dan anak-anaknya beresiko dipaksa murtad. Sakran bin Amr, suami Sayyidah Saudah, termasuk orang-orang pertama yang memeluk Islam sampai dianiaya di Mekah. Jadi janda Sayyidah Saudah ini berpotensi dianiaya juga saat suaminya meninggal. Istri-istri Nabi yang lain seperti Sayyidah Zainab, suaminya wafat syahid di perang Badar. Ummu Salamah, suaminya gugur di perang Uhud. Sayyidah Juwairiyah, suaminya kepala suku yang gugur di perang Bani Al-Mustolaq, yang saat kepala suku gugur itu satu suku berpotensi dipaksa keluar lagi dari Islam. Nah, janda di sekitar 1500-an tahun lalu itu guys nggak punya mekanisme atau sistem yang melindungi diri mereka. Isi dunia tuh beneran laki-laki bikin suku, sukunya perang, kalau kalah anak perempuan diperkosa atau jadi budak seksual, dijual ke suku lain. Ini beda sama janda yang power duitnya gede, setiap hari hidupnya di media sosial, bisa beli tiket buat cek status perkawinan seseorang. Betul. Kan ada juga Sayyidah Aisyah misalnya yang bukan janda. Sekali lagi, tahun-tahun periode Madinah itu tahun yang sangat berat. Ada banyak perang, apalagi kalau bapaknya sepowerful Abu Bakar gitu, pasti nggak bisa sembarangan nyari pelindung anak perempuannya. Betul. Jadi para bapak itu nawarin anak perempuannya ke Rasulullah atau laki-laki dewasa pengikut Rasulullah pada masa itu, karena kalau sukunya kalah perang, anak perempuan itu beresiko diperkosa, betul, jadi tawanan perang, betul, jadi budak seksual atau dianiaya buat keluar dari Islam. Betul. Nah, kalau kita bicara syariat, dalam riwayat Rasulullah SAW, letak syariatnya itu ada pada tujuan menyelamatkan akidah dan tujuan menyelamatkan nyawa serta tujuan menyelamatkan akidah ya. Ingat ya, karena zaman perang.
tempatan para perempuan yang suaminya syahid berjuang demi Syahid agama saat itu. berjuang. Poligami adalah satu-satunya metode. Kenapa? Karena Mekah atau Madinah belum punya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengerin. Orang aja yang pada bunuh-bunuhan, ngebunuh aja nggak dipenjara karena nggak ada sistem hukum yang seperti sekarang. Mekanisme yang mungkin cuma satu, yaitu mencantolkan identitas perempuan ke laki-laki terhormat agar mereka nggak kembali jadi budak. Udah gitu aja. Please, saya pusing banget nih lihat orang berbuat nggak adil sama seseorang tapi malah bawa-bawa pembelaan para nabi lah, para ulama, para guru. Aduh, pusing banget. Ini mantap banget ya kakaknya ya. Dari TikToknya Kalis Murdiasih ya. Kalis Murdiasih sudah saya repost. Sudah Mamski bagikan juga kepada kalian semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menjadi apa ya, info dan pendapat dari netizen ya, dari masyarakat, salah satunya nih kakak ini, dan bisa mematahkan circle yang mengajarkan ilmu sesat ya, ilmu sesat. Saya bilangnya ilmu sesat. Ilmu sesat sayang. Oke, Mamski bacakan lagi komennya Mamski ya. Jadi di sini saya menulis ini ya. Saya menulis ini dari postingannya udah Mamski repost ya, postingan kakak ini udah Mamski repost. Saya bilang apa? Mamski bilang oknum mabok agama. Ya, si oknum ini mabok agama. Circle sesat, gue bilang, pembodohan dan penistaan agama Islam. Karena Islam justru melarang dengan keras perzinahan. Dalam Islam, tindakan merebut suami orang lain atau merusak rumah tangga orang lain adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam kurung haram dan dianggap sebagai dosa besar. Berikut adalah penjelasan hukum dan dampaknya menurut ajaran Islam. 1. Hukum tahbib, dalam kurung merusak rumah tangga. Tindakan mengganggu, menghasut atau merayu seseorang yang sudah menikah agar bercerai atau membenci pasangannya disebut dengan tahbib. Rasulullah SAW bersabda dengan tegas mengenai hal ini. Bukan bagian dari golongan kami orang yang melakukan tahbib, dalam kurung merusak hubungan seorang istri dengan suaminya atau seorang budak dengan tuannya. Dari HR Abu Daud ya, seperti itu. Jadi saya tegaskan lagi, kalau ada oknum-oknum yang mengatakan bahwa agama kita ini agama yang mengajarkan untuk bisa nikah terus-terusan berkali-kali sampai 4, itu justru salah besar. Apalagi untuk orang-orang perempuan-perempuan yang masuk ke rumah tangga orang lalu berlindung dengan pernikahan sirih ya, itu kalian betul-betul kalian itu akan dapat hukumannya, pasti. Saya pastikan itu hukumannya nggak cuma dipidana ya, hukum negara ya, hukum dunia itu kan hukum negara, ada pasal pidananya untuk melakukan perbuatan mengambil suami orang diam-diam nikah siri, jadi simpenan, jadi pelakor ya, itu ada hukum pidananya di negara kita. Di akhirat juga sama, lebih parah lagi pasti. Kenapa? Karena pura-pura berkedok seolah-olah menjalankan syariat, padahal itu yang paling dimurkai, yaitu tadi tahbib ya namanya. Ya, tahbib, ingat itu namanya. Tindakan ya, hukum tahbib, TAKHBIB, merusak rumah tangga orang. Baca ini ya. Ini saya dapat juga, saya tanya Wikipedia, bagaimana sih di Islam itu sebenarnya tindakan merebut suami orang ya kan? Hukumnya tahbib, merusak rumah tangga orang, tindakan mengganggu, menghasut, merayu. Jadi bukan perkawinannya yang kalian gembar-gemborkan sebagai syariat. Tindakan kalian ini yang mengganggu rumah tangga orang ini, itu adalah tahbib.
Jangan kalian seenaknya bilang masalah nikah-nikah siri itu adalah syariat. Tindakan kamu ngerayu suami orang itu tahbib. Itu sudah jelas itu. Tindakan yang dilarang di agama kita. Ngapain kalian ngomong soal pernikahan poligami? Bicara dulu tentang hukum tahbib. Bicara dulu merusak rumah tangga orang. Nah, dan yang ini guys, ini lebih parah lagi di podcastnya Densu ya. Lebih parah lagi sayang. Nih, lihat nih. Udah ngomong sama orang tua aku, lagi deket sama orang, bilang gitu. Rencana kami dalam dekat mau nikah. Nanti kalau udah waktunya untuk diresmikan, kita bakalan undang semua keluarga. Oke. Orang tua fine-fine aja. Ya fine-fine aja, karena mereka ngeliat baiklah ya aku udah almarhum ya. Oke. Karena mereka Bapaknya udah nggak ada. Ibu aku, mereka ngeliat aku ya orang yang maksudnya udah pernah menikah juga gitu. Jadi keputusan yang di tangan aku gitu. Harusnya kamu tahu baik buruknya lah ya. Iya. Mereka juga nggak expect akan jadi panjang seperti ini. Gitu. Iya, oke. Berarti kalau kita tangkap dari penjelasan kamu nggak tahu nih kalau dia udah punya istri. Setelah sudah nikah siri, baru akhirnya dia cerita. Berarti kamu merasa dibohongi tidak? Makanya kan aku bikin LP kemarin. Oh, aku cabut. Ya, oke. Kamu pas tahu itu udah punya istri, kamu nggak berusaha untuk ini selesai ini gitu? Aku bilang, aku tanya baik-baik kan, terus bagaimana situasi kalian sekarang? Kalau misalnya dia nggak terima keberadaan aku bagaimana? Karena biar gimana pun, biarpun kamu bilang udah nyatukan talak 2, tetap dia secara negara masih sah sebagai istri. Betul. Nah, ini juga ya, buat cowok-cowok ya, bapak-bapak yang udah nikah, kalian itu bilang menalak, udah saya talak demi untuk bisa bergaul bebas ya, pergaulan bebas sama selingkuhan. Terus bilang sudah nalak istri di rumah. Dengerin ya laki-laki, suami-suami orang, kalian itu nggak bisa bilang talak itu berarti resmi kalian udah boleh sama perempuan lain. Ada prosesnya di pengadilan. Talak itu dilakukan di depan pengadilan, di depan hakim. Untuk apa? Ya untuk mempertanggungjawabkan bahwa waktu menikah kalian kan mendaftar ke KUA lewat pengadilan agama itu, makanya kita dapat buku nikah kan, dikasih penghulu. Terus kita juga masuk ke dalam catatan di negara bahwa kita ini adalah sudah menjadi suami atau istri dari seseorang. Jadi ada kekuatan hukumnya di situ. Kalau kalian mau menalak istri, bukan cuma diucapkan, tapi diproses di pengadilan. Dan kalian perempuan-perempuan, terutama yang punya circle-nya seperti si Inaroh ini, kalian jangan bodoh. Jangan bodoh kalian itu. Ada laki datang pakai bicaranya agamais, udah saya talak istri saya, udah saya talak istri saya. Mana suratnya dari pengadilan? Kalau kamu sudah bercerai. Karena pada saat kita masuk ke pengadilan untuk bercerai, itu kita kembalikan buku nikah. Ada suratnya, resmi cerai, terkeluar surat. Itu nanti surat yang kita bawa pada saat kita mau menikah yang berikutnya, seperti itu. Bahwa ini loh, saya sudah sendiri. Ini buktinya saya bercerai. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Di pengadilan Jakarta Selatan misalnya, di Kemang situ. Jadi bukan cuma asal ngomong talak-talak terus udah cerai. Itu yang ngajarin siapa? Siapa gurunya? Berani-beraninya merusak tatanan masyarakat kita yang sudah dilindungi oleh hukum, yang sudah sangat
adil dengan memakai KUHP, Undang-Undang Pernikahan, kompilasi hukum Islam KHI, kalian mau rubah-rubah. Siapa itu guru-gurunya? Seenak jidat lu sendiri aja lu bikin peraturan di sini. Iya, itu harus dihempas. Membuat merusak tatanan kehidupan dalam masyarakat kita. Bayangkan guys, sampai ada yang mengatakan tidak usah tahu istri pertama atau istri sah. Bayangkan, mau nikah yang kedua, dia bisa kasih tahu orang-orang untuk nggak usah ngomong ke istri itu nggak apa-apa, kawin aja. Ini kurang ajar itu namanya. Itu kan namanya udah ngangkangin hukum yang ada di negara kita, merusak tatanan kehidupan masyarakat yang sudah diatur supaya adil dan supaya tidak ada kelahiran anak-anak yang tidak terdeteksi bapaknya siapa, sehingga tidak terjadi perkawinan incest. Takutnya apa? Terjadi itu. Di Jakarta dia punya istri, dia pergi ke ujung misalnya Papua, Aceh, Padang, pergi di kota-kota, Kalimantan dia di manalah, Pontianak lah, mana. Gak ngomong dia sama istrinya, gak bilang siapapun, karena dapat ilmu dari dodol ya, dari si dodol itu, ya kan, orang-orang sesat, ya kan. Terus dia punya anak di mana-mana guys. Anak yang di Jakarta beranjak dewasa, anak yang di Jawa beranjak dewasa, anak yang di Aceh Padang beranjak dewasa. Ada yang laki, ada yang perempuan. Astagfirullah, nauzubillah min dzalik. Ketemulah mereka tanpa tahu bapaknya sama, nauzubillah min dzalik. Terus koit itu si laki, pergi belayar atau pergi terbang, koit dia, metong. Mampus nggak sih? Anak udah berceceran di mana-mana karena omongan dari para ajaran sesat, dodol yang nggak mau mematuhi hukum kita, hukum yang sudah perfect, hukum Islam perfect ya. KHI, kompilasi hukum Islam dengan undang-undang di negara kita, tidak mau mematuhi itu. Bukan cuma keleleran, Mbak, pacaran lah anak-anak ini, padahal satu darah. Bayangkan nggak? Itu berarti ajaran sudah sesat. Kita yang tahu ojo menengai, kita yang tahu memahami ini. Saya makanya ngomong kayak gini untuk pemahaman sampai sejauh itu. Orang tuh nggak ada yang mikir ke situ. Waktu Mamski diundang sama Pagi-Pagi Ambiar, wah Mbak Emma mikirnya jauh banget. Bukan soal mikir jauh banget, pikiran kritis. Kalau orang udah biasa ngawinin sono sini tanpa harus bertanggung jawab, nggak pakai lapor ke pengadilan, tidak tercatat siapa istrinya yang baru, kapan kawinnya, punya anak atau tidak masuk ke dalam KK. Karena apa? Orang nikah siri cuma ibu yang ditulis di akte, bapaknya ini kabur. Itu ngajarin orang untuk tidak bertanggung jawab. Pengecut. Akhirnya apa? Melahirkan sana, melahirkan sini, melahirkan sana, melahirkan sini. Tiba-tiba bapaknya koit. Anak-anak ini beranjak dewasa. Ada yang perempuan di sini, ada yang laki-laki di sana. Ketemu dia di sekolah, ketemu. Tiba-tiba lagi acara tur sekolah, ketemu. Nggak tahunya mereka kakak adik, tapi udah terlanjur kawin. Mau apa coba? Kayak begitu nggak dipikirin. Aduh Queenie, jangan kayak gitu lah Queenie. Nggak sopan Duduk situ, duduk ya. Duduk situ, jangan, nggak sopan loh. Ini mama lagi live. Masa kalian nggak kepikiran? Mamski tuh ngomong kayak gitu di Pagi-Pagi Ambiar tuh, itu Mbak Emma
Jauh banget ngomongnya. Ada tuh yang komen Mamski lupa yang jauh amat ngomongnya. Itu adalah pemikiran kritis saya. Karena saya tahu dan saya pernah mengalami itu juga. Saya punya adik beda ibu yang kami baru tahu keberadaannya setelah dia usianya 16 tahun. Bayangkan, perempuan. Saya nggak ngebayang kalau adik saya itu laki-laki. Terus nikah sama anak adik saya yang perempuan. Ngebayang nggak kalian? Omnya nikah sama ponakan. Na'udzubillah min jalik. Itu. Dan kamu Inaroh, kamu udah bawa-bawa istri-istrinya junjungan kita. Istri-istrinya sahabat dari junjungan kita. Dimana sangat jauh kualitasnya dari kamu ya. Tidak ada kau seujung kukunya. Pernikahan zaman dulu itu dikarenakan oleh perang, berebut kekuasaan, dan apabila saat perang kalah, kita ini terancam nyawa kita, diambil sebagai budak. Dan Rasulullah menikahi hanya yang janda-janda tua, ada yang usianya 66 tahun. Bukan janda kinyis-kinyis influencer banyak duit kayak lu. Ya. Bukan yang udah punya rumah tingkat 3, punya studio untuk live TikTok, yang udah megang pialanya dari silet. Bukan. Kau jangan sama-samakan diri kau sama junjungan kami. Marah betul Mamski. Ya, tersinggung betul Mamski. Kau boleh lebih sempurna bajumu dari aku, tapi insya Allah auratku yang bawa ini ku jaga sampai ku mati. Tahu kau? Karena itu janjiku sama Allah Subhanahu Wa Taala waktu menikah. Pakaianku memang masih tidak sempurna, tapi insya Allah aku masih bisa menjaga. Dengerin ini lagi. Mudah-mudahan ini sampai ke telingamu ya, Inaroh. Kamu terikat ya, dia masih ada hak atas kamu gitu. Dan walaupun aku belum tercatat secara negara, aku kan juga seorang istri, aku juga punya hak yang sama. Dan aku juga seorang istri, aku juga punya hak yang sama. Kau bilang, kau tuh seistri dari mana? Perkawinanmu saja tidak tercatat. Istri sahnya aja nggak setuju. Statementmu udah hoax ya. Satu, lu bukan istri, catat itu. Tidak ada pernikahanmu yang diakui oleh negara, tidak diakui oleh siapapun. Kau bukan istri. memang dia sebagai suami kan diperintahkan untuk melakukan istri-istri secara adil kan. Jadi aku juga di situ merasa aku butuh keadilan juga. Keadilan apa, Queenie? Queenie, mama lagi ngomong soal Inaroh. Queenie jangan ganggu mama. Nanti dulu sana. Nanti mainnya, nanti. Nanti duduk sana manis, duduk manis. Kamu duduk sini aja deh. Nih, sini nih. Queenie. Duduk sini mau masuk ke Mas Bagus. Mas Bagus main sama Queenie, Mas. Dia lo ganggu aku terus. Aduh, mamanya lagi bahas masalah serius. Anaknya minta Mamski nggak punya anak ya guys. Ya alhamdulillah. Ya bisa dibilang alhamdulillah. Ya Mamski harus selalu alhamdulillah. Allah nggak menetapkan takdir Mamski untuk punya anak ya. Tapi aku ngerasa bersyukur aja. Lepas dari masalah-masalah soal anak lah, gitulah pokoknya. Aduh, sumpah guys. Saya selalu Queenie namanya itu tadi, Queenie. Ini tadi apa tadi tuh si ini ya, denger ya. Jadi kan gitu. Ya kamu nge-pressure dia kan. Ya, denger. Gitu. Dia bilang dia istri, dia butuh keadilan. Kamu gitu.
Dan walaupun aku belum tercatat secara negara, aku kan juga seorang istri, aku juga punya hak yang sama. Nggak ada. Kalau kamu belum tercatat di dalam catatan resmi di negara, ya, berarti kamu tidak ada di dalam pernikahan atau punya status legal sebagai istri seseorang. Dengerin ya, jangan kepala batu kau. Dan memang dia sebagai suami kan diperintahkan untuk melakukan istri-istri secara adil kan. Jadi aku juga di situ merasa aku butuh keadilan juga gitu. Keadilan apa yang kau butuh? Keadilan apa untuk orang yang tadi apa namanya yang mengganggu rumah tangga orang? Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pengganggu rumah tangga orang? Apa Paling inget nggak tadi Mamski udah ajarin? Bukan sayang. Nih, hukum tahbib. Ya, hukum tahbib. Lihat ini. Sabda Rasulullah bersabda dengan tegas, bukan bagian dari golongan kami orang yang melakukan tahbib, merusak hubungan seorang istri dengan suaminya atau seorang budak dengan tuannya. Ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari HR Abu Daud, ya. Dan ingat itu, kalau ada perempuan yang ngomong kayak dia nih, bilang kamu tahbib. Halo, oh Mbak Iin udah datang ya? Iya. Yang Mbak Iin. Tidak ada sayang, tidak bisa ini merusak rumah tangga orang. Menghasut, merayu seseorang yang sudah menikah agar bercerai atau membenci pasangannya disebut dengan tahbib. Apa ancamannya? Ancamannya dosa besar. Para ulama sepakat bahwa tahbib adalah perbuatan maksiat yang keji. Hal ini dikarenakan merusak ikatan suci. Pernikahan adalah mitsaqan ghaliza, perjanjian yang kuat di hadapan Allah. Merusaknya berarti menghina ikatan tersebut. Membantu syaitan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa prestasi tertinggi prajurit iblis adalah ketika mereka berhasil memisahkan suami dan istrinya. Astagfirullahalazim, guys. Prestasi tertinggi setan adalah memisahkan suami dari istri-istrinya. Aduh mama. Dan dari mazhab Maliki, ya, apa nih konsekuensinya? Mazhab Maliki menyatakan berpendapat bahwa pria dan wanita tersebut yang merebut suami orang, ya, diharamkan menikah selamanya sebagai hukuman atas tindakan keji mereka agar tidak menjadi celah bagi orang lain untuk merusak rumah tangga orang. Buset, itu kalau mazhab Maliki. Ini benar-benar Jindasim lagi gacor ya. Dia nyuruh cerai kan, bahkan dia bilang di depan wartawan disuruh cerai. Kacau guys. Nah, lanjut lagi. Kamu nge-pressure dia kan? Aku nge-press dia, maksudnya kayak ya kalau dia ngerasa memang segitu complicatednya keadaan situasi keluarga dia di internalnya, ya sudah pertemukan aja kami gitu loh. Jangan dia cerita soal aku, terus kemudian dia nggak menghadirkan aku di sana. Jadi aku kan nggak punya suara untuk memberikan klarifikasi versi aku gitu loh. Maksudnya sih, Kok bisa minta suara? Mau klarifikasi? Ya Allah, pelakor lo minta suara. Internal, jadi dari awal aku udah minta dipertemukan gitu, minta duduk bareng supaya aku bisa menyampaikan langsung ke M gitu. iya. Gelo, menyampaikan langsung apa lu? Menyampaikan langsung apa? Karena diselesaikan kan? Betul, karena gimana pun ini kan masalah rumah tangga kan. Masalah rumah tangga, maksud lo? Pun orang bilangnya, tapi kan itu keluarga besar kan tetap aja keluarga. Tapi kan urusan rumah tangga itu kan harusnya hanya antara suami dan istri.
Iya. Kebayang nggak kalau usaha Koko nih? Aku tanya. Sosok pintar ngajarin Usaha Koko. rumah tangga gitu kan. Ngajarin Koko. Terus dua keluarga besar ini semuanya ikut turut andil keluarin suara gitu, ngasih saran. Apa nggak kepala Koko pecah? Pala lu emang pecah ya, karena apa? Yang lu deketin itu laki orang, makanya kepala lu bisa pecah nanti. Kenapa? Harus keluarga besar dilibatkan. Waktu kawin kita lapor dulu ke bapak ibu, ya, ke om, minta datang omnya jadi saksi, bapak wali kita, saksi-saksi yang lainnya yang datang untuk pegang seserahan sepupu-sepupu kita. Giliran lu kawinnya diam-diam aja keluarga kagak berguna lu ya. Giliran lu kawin yang menter, yang kawin yang halal oleh agama dan oleh negara, lu undang semua tuh uak, bapak, ibu, kakek, nenek semua datang. Ini orang. Hah? Bisa biarin aja, kesel banget emang. Gedek gua. Sekarang aja gilirannya pernikahannya diam-diam tuh yang katanya ngapain ngelibatin keluarga si Mawa katanya. Ngapain pakai ini Mawa bilang-bilang keluarga besar? Harus dikasih tahu justru. Enak aja lu berdua minta terus ujuk-ujuk bertiga ketemu. Mau ngatur lagi ini otaknya si Insang ya. Si laki ini otaknya nih. Ini urusan keluarga aku. Pas mau enak-enak, mau aung 2 jam nggak boleh ada yang tahu ya. Pas lagi mau nikah benar-benar aja sowan ke uak, sowan ke abah, sowan ke kakek, sowan ke nenek, sowan ke kakak sepupu. Izin mau ngundang nih bagus Mama Emma mau nikah, bilang ke si om, si tante. Kurang ajar waktu mau minta bini kedua aja lu maunya diem-diem lu. Enak di lu kagak enak di Mawa dong. Berdebah ya. Gue gede banget. Lucu ya. Iya lanjut Mi. Teman-teman, tapi ini muka gue belum gue bersihin. Gue sambil bersihin muka boleh ya sayangku ya. Oke yuk kita bersihin. Ya ini ngomong apa lagi nih? Dasar ini Jin Dasim juga jingkrak ya. Enak-enak lu Jin Dasim lu ya. Bener-bener lu ketawa lu kan. Gak peduli gue bakalan edukasi follower gue semua. Pusing kan? Nah yang dia mau apa pecah kepala pusing enggak kan? Kenapa? Bentar guys. Kalau emang kenapa? Walaupun orang tunggu, dia nggak menghadirkan aku di sana, jadi aku kan nggak punya suara untuk memberikan klarifikasi versi aku gitu loh. Secara internal. Jadi dari awal aku udah minta dipertemukan gitu, minta duduk bareng supaya aku bisa menyampaikan langsung ke M gitu. Iya, maksudnya biar internal diselesaikan kan. Betul, karena biar gimana pun ini kan masalah rumah tangga kan. Walaupun orang bilangnya, tapi kan itu keluarga besar kan tetap aja keluarga. Tapi kan urusan rumah tangga itu kan harusnya hanya antara suami dan istri. Iya. Kebayang nggak kalau usaha Koko nih? Aku tanya, punya urusan rumah tangga gitu kan. Terus dua keluarga besar ini semuanya ikut turut andil keluarin suara gitu, ngasih saran. Apa nggak kepala Koko pecah? Pusing kan. Nah yang dia mau itu sebenarnya adalah kita duduk bertiga. Itu yang dia mau. Itu yang dia mau. Dia itu. mengusahakan itu, dan aku juga menunggu usaha itu. Aku menunggu etikat baik itu. Aku sudah sampaikan bahkan lewat DM ke M. Bilang kita harus ketemu. Karena aku mau menyampaikan situasi yang sebenarnya nih. Karena kamu ngelihat respon dia kurang tuh si Iksannya, makanya kamu coba hubungi langsung gitu. Ya, aku mau mastiin bener nggak kayak gini keadaan mereka yang sebenarnya. Simpang siur, Iksan jawab begini, Iksan jawab begitu. Aku kan nggak tahu, aku orang baru kok. Aku nggak punya nomornya si M. Aku mau nge-reach. Gilingan lu ya, lu tuh lagi ngomong tentang istri sah. Gilingan lu siapa? Dia sempat di-blok aku. Iya karena kan dia. Bohong. Mawa udah tulis nggak di-blok. Mawa udah bilang nggak di-blok. Jangan bohong lu. Aku juga mau ngomongnya sebenarnya. Kan DM juga kayak kurang etis kan. Tambah lagi dia ternyata sebelum ada sosok si A, si ini, si siapa lah ikut intervensi, dia sudah menyebarkan DM aku ke dia itu ke keluarganya. Ya iyalah ke keluarga. Ya iyalah.
Memang harus ke keluarga. Lu gimana sih lu? Nikah itu bukan cuma gue antara gue sama Mas Bagus. Gue nikah Mas Bagus berarti gue nikahin keluarga besar Mas Bagus. Dodol. Ada apa-apa gue sama Mas Bagus, gue laporin ke maknya. Maknya datang digampar itu Mas Bagus. Gue jamin. Gue jamin. Gue jamin. Gue jamin. Ma, nih Mas Bagus nih Ma. Dihajar sama maknya Mas Bagus. Om Dwi, Om Abbas, Om Fajar, ini Om, Mas Bagus nih Om, dia hajar itu ponakannya. Kena hantam dia, ya. Lo pikir ada masalah terus kita diem baik. Kita kawinin keluarga dia, ya. Bukan cuma dianya doang yang gua kawinin. Gue kawinin emaknya juga, bapaknya, semua mertua, semua itu jadi keluarga gue. Jadi emak gue, jadi bapak gue, jadi om gue. Lo tahu lo? Gue gemes banget sama nih orang. Aduh, gue istirahat dulu. Aduh, panas guys, panas guys. Bener-bener ngeselin banget. Sumpah guys. Tadi ada yang minta lipstick. Nih kalian bersihin muka dulu ya. Ntar gue terusin, ntar dulu gue panas gue bersihin muka gue dulu Santai Mam, nggak bisa santai, nggak bisa. Gedek banget say, gedek parah. Mam itu pakai apa? Ini pakai Prestige Skin Face Peeling Mask. Kita piling-piling tipis-tipis untuk ngebersihin muka.